Sejarah itu seringkali penuh dengan ironi ya. Gimana kalau saya bilang salah satu periode paling kelam dan brutal dalam sejarah suatu bangsa, ternyata malah jadi kunci kemerdekaannya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah periode yang super singkat ini secara nggak terduga justru menanam benih-benih perubahan yang permanen banget buat Indonesia. 3,5 tahun. Coba bayangin, itu bahkan gak sampai satu periode masa jabatan presiden. Singkat banget kan? Tapi, justru dalam waktu sesingkat inilah, fondasi perubahan yang radikal itu dibangun, yang pada akhirnya mengubah total nasib sebuah bangsa. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, untuk ngerti dampaknya, kita harus lihat posisinya di garis waktu. Periode pendudukan Jepang ini tuh kejepit di antara dua era raksasa. Di satu sisi, ratusan tahun penjajahan Belanda yang udah mendarah daging, dan di sisi lain, lahirnya sebuah negara baru yang merdeka. Periode singkat ini jadi semacam jembatan yang tak terduga dan penuh kekerasan antara masa lalu dan masa depan. Oke, kita mundur sedikit ke awal ceritanya. Tahun 1942, panggung politik di Indonesia itu berubah drastis. Kekuatan yang udah ratusan tahun dipegang erat sama Belanda, tiba-tiba aja ambruk di hadapan kekuatan baru yang datang dari timur. Kutipan ini benar-benar jadi penanda momennya. Menyerah tanpa syarat. Ini bukan sekedar ganti administrasi biasa loh, ini adalah guncangan fundamental yang meruntuhkan seluruh tatanan yang ada di Hindia Belanda waktu itu. Sebuah babak baru benar-benar dimulai. Dan guncangan itu langsung terasa sampai ke akar-akarnya masyarakat. Jepang datang bukan untuk nerusin sistem yang ada, bukan. Mereka datang untuk merombaknya secara total, dan dampaknya itu terasa cepat banget dan dalam banget. Nah, ini kuncinya. Jepang itu punya dua misi utama, dan ini yang jadi dasar semua kebijakan mereka. Pertama, hapus semua yang berbau barat. Titik. Kedua, kerahkan semua sumber daya, termasuk manusianya, untuk mesin perang mereka. Dua poin ini yang menggerakkan segalanya. Dan ini gambaran betapa cepatnya dunia jadi jungkir balik. Orang-orang Eropa yang tadinya ada di puncak piramida sosial, yang paling dihormati dan ditakuti, tiba-tiba jadi musuh negara. Mereka ditangkepin, dimasukin ke kam-kam interniran. Struktur sosial yang dibangun belanya ratusan tahun, hancur lebur dalam sekejap. Dengan disingkirkannya orang-orang Eropa, kan jadi ada kekosongan jabatan di birokrasi nih. Nah, ini menciptakan sebuah situasi yang, kayak pedang bermata dua buat para pejabat Indonesia. Di satu sisi ada peluang besar, tapi di sisi lain ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Slide ini ngegambarin dilema itu dengan pas banget. Di satu sisi, untuk pertama kalinya orang Indonesia bisa duduk di jabatan-jabatan penting, dapat pengalaman administrasi yang nggak ternilai, sesuatu yang mustahil di zaman Belanda. Tapi bayarannya, mereka harus jadi perpanjangan tangan Jepang untuk menindas bangsanya sendiri. Sebuah dilema moral yang berat banget kan? Tapi Jepang nggak berhenti di situ. Mereka juga berusaha menghapus pengaruh Barat dari pikiran dan jiwa bangsa Indonesia, yaitu lewat budaya dan pendidikan. Tapi, lagi-lagi, hasilnya nggak seperti yang mereka harapkan. Rencananya sih simple, ganti aja bahasa Belanda pakai bahasa Jepang. Gampang kan? Ternyata enggak. Mereka mentok sama masalah praktis. Siapa yang mau ngajar? Guru bahasa Jepang itu langka banget. Akhirnya, kebijakan ini gagal total dan tanpa sengaja menciptakan kekosongan bahasa. Dan siapa yang ngisi kekosongan itu? Justru bahasa Indonesia. Karena bahasa Belanda dilarang dan bahasa Jepang gagal diajarkan, bahasa Indonesia malah jadi bahasa pemersatu, bahasa komunikasi utama. Ironisnya, media-media yang dikontrol Jepang malah jadi wadah subur buat sastra modern Indonesia. Ini konsekuensi yang sama sekali nggak mereka rencanakan. Perubahan gede lainnya ada di dunia pendidikan. Sistem sekolah zaman Belanda yang rasis banget dan terkotak-kotak itu dihapuskan. Jepang menyatukannya jadi satu sistem yang lebih seragam untuk semua orang. Ini langkah awal yang penting banget menuju demokratisasi pendidikan di masa depan. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang bisa dibilang dampak paling krusial dan paling ironis dari semuanya. Ini adalah puncak dari tema katalis tak terduga kita, yaitu di bidang militer. Demi mesin perangnya, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer. Mereka nggak cuma merekrut, tapi juga ngelatih puluhan ribu pemuda Indonesia dengan disiplin militer yang keras, cara pakai senjata, dan taktik perang modern. Tujuannya cuma satu, menciptakan pasukan pembantu untuk kekaisaran Jepang. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Semua keterampilan, disiplin, dan pengalaman tempur yang Jepang berikan kepada para pemuda ini, pada akhirnya nggak pernah benar-benar dipakai untuk kepentingan Jepang.
Sebaliknya, inilah yang jadi cikal bakal dan tulang punggung Tentara Nasional Indonesia. Merekalah inti kekuatan bersenjata yang nantinya berjuang mati-matian melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Tanpa sadar, Jepang justru telah melatih tentara yang akan menjadi musuh sekutu mereka di masa depan. Jadi, kalau kita lihat lagi ya, seperti yang diringkas di sini, dampaknya itu terasa di semua lini kehidupan. Mulai dari struktur sosial yang dijungkir balikan, pengalaman pemerintahan yang didapat dengan harga mahal, sampai ledakan tak terduga dalam bahasa dan sastra, dan yang paling penting, lahirnya sebuah angkatan bersenjata. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Nggak ada keraguan sama sekali kalau pendudukan Jepang itu adalah masa yang penuh penderitaan, kerja paksa, dan kebrutalan. Tapi pada saat yang bersamaan, mungkinkah sejarah yang kejam ini secara nggak sengaja justru malah mempercepat lahirnya sebuah bangsa yang merdeka? Sebuah paradoks sejarah yang menarik untuk kita renungkan.